Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Walhamdulillahi alladzi qad hadana 'ala tariqatil muhammadiyah wal 'isiyah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadithil sharif amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa qala man ya'ish minkum fa yasayara ikhtilafan katsira 'alaikum bis-sunnah wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wal mukhtasatil umur fa inna kulla mukhtasatin bid'ah. Wa qala taraktu bikum amrayni lan tadul abadan ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatur rasulih. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa arni sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur mari untuk senantiasa kita sanjung agungkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, utamanya nikmatnya kita beriman kepada Allah, nikmatnya kita di dalam berislam ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang halal dan yang haram, sehingga dengan kita bisa membedakan dua perkara yang bertentangan tersebut, menjadikan hati kita tenang di dalam hidup dan menjalani kehidupan di dunia, tenang di dalam menjalani kehidupan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu ciri daripada amaliyah yang di situ mendatangkan daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika amalan tersebut kita laksanakan dengan penuh ketenangan, dengan rasa sakinah. Salawat dan salam tak lupa pula mari untuk senantiasa kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan sholawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpahkan sholawatnya kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah tentunya di dalam melaksanakan perintah Allah hingga yaumul kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian bahwasanya belajar ilmu itu atau thalabul ilmu itu adalah kewajiban, sedangkan ilmu itu adalah titipan.
Maka ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita, bahwasanya ngaji itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hasil daripada pengajian yang kita dapatkan berupa ilmu itu adalah titipan. Jadi ketika kita sudah tanamkan kepada diri kita bahwasanya ngaji itu adalah kewajiban, maka kita tidak akan pernah berhenti mengaji meskipun kita sudah punya banyak ilmu. Karena kadang hal ini terbalik. Saya sudah nggak ngaji lagi, saya sudah berhenti belajar. Kenapa? Karena sudah banyak ilmu yang saya dapatkan, sudah cukup. Saya berguru, sudah dapat ilmu yang saya dapatkan sehingga saya berhenti untuk tidak belajar lagi. Nah, ini adalah pandangan yang keliru. Karena ilmu yang kita dapatkan di majelis-majelis pengajian, majelis-majelis taklim, itu pada hakikatnya adalah titipan yang Allah titipkan kepada kita. Kita tidak wajib pintar, nggak wajib pintar. Kalau pintar itu adalah kewajiban, maka bagi kita yang awam, yang mungkin jahil, bodoh gitu ya, nggak pintar-pintar, maka berdosa. Yang akan masuk surga hanya orang-orang yang pintar-pintar aja. Kalau pintar itu adalah kewajiban, atau belajar itu wajib pintar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mari kita tanamkan ke dalam hati kita bahwasanya ngaji itu adalah kewajiban sepanjang hayat yang tidak bisa terhalang atau dihalangi oleh apapun. Sehingga meskipun kita sudah banyak ilmu, kita nggak akan pernah berhenti untuk terus mengaji, karena itu adalah kewajiban. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tanamkan ke dalam diri kita, ngaji itu adalah perintah Allah, bukan perintah pimpinan. Ini wajib kita pahami ya. Kalau kita ngaji itu karena perintah pimpinan, yang namanya hidup bermasyarakat, hidup sosial bertetangga, itu kadang terjadi yang namanya clash, itu manusiawi, biasa. Clash antara bawahan dengan atasan, antara pimpinan dengan yang dipimpin, beda paham, beda pemahaman, beda pendapat, itu biasa. Nah, kalau kita menanamkan ke dalam diri kita, atau kita meyakini ngaji itu adalah perintah pimpinan, suatu saat kita ada masalah dengan pimpinan kita, maka sudah nggak akan kita ngaji lagi. Kenapa? Rasa seneng aku baru pemimpin, programnya saya nggak mau ikut. Dalam diri kita itu ngaji itu karena perintah atasan, karena program persyarikatan. Tapi kalau kita yakini, kita tanamkan dalam diri kita, ngaji itu adalah perintah Allah, siapapun yang bermasalah dengan kita itu nggak akan pernah mempengaruhi, nggak akan mempengaruhi hirau kita, semangat kita untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu ngaji. Meskipun kita ada masalah dengan pimpinan, tapi ketika ada pengajian tetap kita ngaji, karena ngaji kita ini bukan karena pimpinan, ngaji kita itu karena Allah. Ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan itu. Jadi ngaji terus. Kami para asatid, para mubalik yang ada di Perserikatan Muhammadiyah ini juga terus diupgrade.
terus kita belajar, terus kita membaca, terus kita mengaji. Ya. Kami terus ngaji. Ada kajian, siapapun yang mengisi, kami datang. Bukan kami sudah merasa menjadi ustadz, kemudian kalau ada pengajian itu tidak perlu terkomen. Paling yang disampaikan, yus, saya tuh lebih paham daripada yang akan disampaikan itu. Itu sudah. Jadi, mari kita tanamkan dalam diri kita keyakinan bahwasanya ngaji itu adalah perintah Allah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Perintahnya itu atas setiap individu muslim, bukan atas setiap keluarga muslim. Ya, tapi setiap individu muslim beban kewajiban ini Allah berikan. Ya. Sampai kapan? Ilallah, sampai kita nanti disiapkan liang lahat kita. Maka jangan pernah berhenti untuk mengaji. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa waktu yang namanya kajian ba'da maghrib, ya sedikit waktunya sampai isya. Mungkin molor-molor ya sedikit. Kita sudah beberapa kali pertemuan mengkaji terus seputar masalah sholat, masalah fikih. Karena memang kajian kita kalau pas jadwal saya ya fikih. Ya. Kita bahas bahsul masail, juga permasalahan-permasalahan fikih yang seputar masalah sholat yang enggak pernah henti-hentinya. Karena memang banyak, ya. Bahkan kalau kita nanti buka ya dalam kitab Qaulul Mubin di Aqtabil Musallin, ya, itu nanti ada 34 kesalahan-kesalahan terhadap orang-orang yang melaksanakan sholat. Itu baru kesalahan-kesalahannya. Belum nanti sunah-sunahnya, belum lagi yang lain-lainnya, itu masih banyak sekali. Tapi untuk saat ini, sekarang pertemuan yang selanjutnya kita masih seputar masalah sholat, namun kita akan kaji tentang fikih sholat jamaah, yang tentunya kita akan coba kupas berdasarkan pendapat Madzhabul Arba'ah. Ingat, slogan Masjid Baitul Salam adalah konsisten dalam bersatu dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah, berjamaah dalam ibadah, konsisten dalam berdakwah, kemudian santun dalam bermuamalah. Ini buku yang sangat luar biasa. Ya. Akidah kita itu lurus lillah. Kemudian toleransi dalam khilafiyah itu tidak akan mungkin bisa terwujud kalau kita nggak paham tentang khilafiyah. Antum mau toleransi terhadap masalah khilafiyah, nih antum nggak tahu berkhilafiyah itu yang mana. Kalau kita nggak ngerti yang masuk khilafiyah, yang masuk dalam ranah khilafiyah itu apa, bagaimana kita akan menerapkan toleransi itu? Karena nanti dalam ibadah akan ada dua hal, khilafiyah dan bid'ah. Yang kita harus paham, bisa menentukan antara mana yang khilafiyah dan mana yang bid'ah. Harus paham. Maka ketika kita bicara khilafiyah dalam masalah ibadah, dalam masalah fikih, kita tidak bisa lepas dari Madzhabul Arba'ah. Karena disitulah sumber khilafiyah. Sumber khilafiyah. Dan pada kesempatan ini kita akan coba angkat sholat berjamaah berdasarkan 4 iman madhab. Kita harus paham. Sehingga apa? Ketika kita hari ini Muhammadiyah tidak bermadhab, bukan berarti anti madhab. Apa yang kita lakukan nanti ada dilakukan oleh salah satu daripada 4 madhab itu tersebut. Dan ketika kita paham perbedaan antara madhab itu, barulah kita nanti akan menetapkan yang namanya toleransi dalam khilafiyah. Ya. Baik. Yang pertama, kita coba angkat hukum sholat berjamaah menurut madhab Imam Syafi'i, yang nanti pada ending akhirnya Perserikatan Muhammadiyah melalui pimpinan pusat Majelis Tarjih Ulama Tarjih Muhammadiyah menetapkan yang mana di antara 4 pendapat tersebut.
kita harus dudukkan satu-satu. Sholatul jamaah yang menjadi pendapat yang paling masyhur dan terkuat dalam mazhab Syafi'iyah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, bukan sunnah, tapi fardu kifayah, bukan fardu ain juga. Ya. Fardu kifayah itu bagaimana? Sebuah kewajiban yang apabila nanti di satu kaum, di satu kelompok, di satu lingkungan, di satu masyarakat sudah ada yang melaksanakan, maka gugur bagi yang lainnya yang tidak melaksanakan. Maka kalau dalam satu kompleks, satu dusun, satu RT ada masjid yang di situ bermazhab Syafi'iyah, lalu di masjid tersebut sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah meski hanya beberapa orang, maka gugur seluruh jamaah yang ada di kompleks tersebut untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah meskipun tidak ada uzur. Kenapa? Sudah terwakilkan beberapa orang yang melaksanakan sholat jamaah di masjid di kompleks tersebut. Loh, kok malah enak Syafi'i yo? Mulai berpikir pindah mazhab. Ini kita ini manusia gitu. Maka dalam hal ini setelah kita pahami, stop berhenti untuk mengoreksi. Lah masjid NU kok sepi-sepi ya, sing sholat kok gorong telu. Nah, gak perlu kita mengoreksi karena mereka punya pemahamannya seperti itu. Apa yang salah? Enggak salah. Karena mereka yang tidak datang ke masjid itu sudah terwakilkan dengan yang hadir di masjid. Karena fardu kifayah. Kemudian yang kedua, pendapat Imam Hanafi atau Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Malik. Dua imam tersebut, Imam Hanafi dan Imam Maliki, sepakat menghukumi atau mengambil hukum bahwasannya sholat berjamaah bagi laki-laki yang tidak ada uzur hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kedudukan sunnah muakkad di atas sunnah, di bawah wajib. Nggak sampai wajib, tapi di atasnya sunnah. Itu namanya sunnah muakkad. Artinya apa? Sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang wajib dilaksanakan ketika tidak adanya uzur. Dia bukan fardu kifayah yang beberapa orang datang di masjid, mungkin 3 orang, 1 imam, 2 makmum, kemudian yang lainnya nggak datang, sudah selesai, aman, gugur kewajibannya, nggak ada dosa baginya. Nggak seperti itu. Ini sunnah muakkad bagi seluruh jamaah yang di situ memahami atau mengambil atau bermadhab Malikiyah dan Hanafiyah. Kalau dia tidak datang sementara tidak ada uzur baginya, nggak datang melaksanakan sholat jamaah di masjid, maka dosa baginya. Dosa baginya. Lalu bagaimana dengan satu sholatnya nanti di belakang? Kita kaji. Ini satu-satu dulu. Dan yang ketiga, pendapat Imam Hambali.
Imam Hambali terkait dengan masalah sholat berjamaah, ini adalah pendapat yang sangat ketat, yaitu apa? Fardu ain, bukan fardu kifayah, apalagi sunnah muakkadah, tapi fardu ain, yang ketika pelakunya tanpa uzur kemudian tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka nggak sah sholatnya. Fardu ain. Ini pendapat Imam Hambali. Ya. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana dengan ulama tarjih Muhammadiyah? Di dalam hal ini, ulama tarjih telah memutuskan, bukan memfatwakan, ini bukan hasil fatwa, tapi sudah menjadi putusan. Beda nanti di dalam Muhammadiyah, hukum itu nanti statusnya beda antara yang telah diputuskan dan yang masih menjadi fatwa. Beda di dalam Perserikatan Muhammadiyah. Maka ini juga harus kita pahami. Kenapa? Ada sebagian warga Perserikatan Muhammadiyah yang gontok-gontokan terhadap hukum yang masih menjadi fatwa. Contoh rokok. Rokok ini belum menjadi putusan dalam Perserikatan Muhammadiyah, tapi masih menjadi sebuah fatwa. Sehingga karena ini fatwa, kalau ada yang masih merokok, merokok wajib, tadi kan baru fatwa. Kadang juga dijadikan senjata juga, ini kan baru fatwa. Nanti saya berhenti kalau ini sudah menjadi putusan. Jadi sudah nggak usah kita bahas. Nah, dalam Perserikatan Muhammadiyah, dalam majelis tarjih memutuskan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang sudah balik tanpa adanya uzur, yang tidak memiliki uzur, itu adalah sunnah muakkad, tidak fardu kifayah dan juga tidak fardu ain, tapi sunnah muakkad. Yang pendapat tersebut itu juga berdasarkan dalil, dalam kondisi perang pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih memerintahkan sholat untuk dilaksanakan secara berjamaah yang disebut dengan sholat haud. Sholat haud itu adalah sholat ketika dalam perangan, itu nanti ada tata caranya. Jadi pasukan itu nanti dibagi menjadi dua, 4 rakaat, 2 rakaat sholat bersama imam, terus nanti setelah 2 rakaat yang jaga, yang kelompok kedua masuk sholat 2 rakaat. Nah, nanti terakhir salamnya bersama imamnya, nanti ada tata caranya. Kayaknya nggak usah kita pelajari. Ya, itu mau perang tuh gimana? Belajar Ustaz, siapa tahu nanti kita perang. Nanti aja kalau memang ada pengumuman besok perang, malam ini kita belajar sholat haud. Nanti insya Allah itu nanti Kemudian dalil yang kedua, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajul a'ma, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang buta. Faqala ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu laisa li qa'idun ya'uduni ilal masjid. Dia berkata, wahai Rasulullah,
Sesungguhnya tidak ada bagiku orang yang bisa menuntunku, tidak ada penuntun yang bisa menuntunku untuk menuju masjid. Fasa'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayyuhafasa anhu. Ya, di dalam riwayat dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rukhsah, minta rukhsah untuk tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah baginya. Falamma wala, ketika seorang laki-laki tersebut itu hendak kembali pulang, ya, da'ahu, kemudian Rasulullah memanggilnya kembali. Faqala hal sami'ta nida'a bisolat, hal tasma'u nida'a bisolat, apakah kamu mendengar seruan adzan untuk melaksanakan sholat? Qala na'am, dia mengatakan iya Rasulullah. Faqala ba'aji, maka Rasul mengatakan datangi, dicabut kembali rukhsahnya. Kenapa? Dia masih dengar adzan. Maka makna masih mendengar adzan di situ nanti ada pendapat, ya. Karena nanti di tafsir para muhaddis, ya, menafsirkan ketika suara adzan tersebut itu masih didengar, berarti jarak antara masjid dengan rumah dia itu masih bisa dijangkau, dalam artian dekat. Ya. Tapi ketika dia tidak mendengar suara adzan, tidak perlu dia cari lagi, berjauh. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya, ya, seorang laki-laki yang tidak ada udzur, yang bahkan orang buta sendiri pun itu butanya itu tidak dijadikan sebagai udzur untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian dalil yang menguatkan bahwasannya hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad yang diambil dalam Perserikatan Muhammadiyah adalah keumuman dalil yang menyatakan sholatul jamaah tafdulu min sholatil fardhi bisabai wa bisabawa isnan darajah. Sholat berjamaah itu lebih tafdulu, lebih utama, lebih afdal daripada sholat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Nah, kalimat tafdulu di situ menyebutkan ada dua hal yang dibandingkan antara sholat sendirian dengan sholat jamaah. Maka dalam kaidah usul fikih di situ disebutkan apabila ada dua hukum yang keduanya itu diperbandingkan salah satunya, maka dua-duanya itu sah. Cuma yang satu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka di dalam hal ini, bagi orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah tanpa adanya udzur, dia sholatnya dihukumi sah dan tetap mendapat pahala, tapi dia berdosa karena tidak melaksanakan sholat berjamaah. Sholatnya sah, nggak perlu untuk diulangi dan tetap dapat pahala, tapi dapat dosa karena tidak melaksanakannya dengan berjamaah. Masih enak yang pertama tuh? Nah, mikir. Yang pertamanya dia nggak sholat jamaah dan masjid, nggak dosa. Yang kedua ini sholatnya sah, pahalanya dapat, tapi dosa. Tapi ingat, kalau yang ketiga ini yang kalau anda nggak sanggup
nggak usah ikut. Fardu ain. Antum sholat di rumah sendirian, sholatnya nggak sah. Fardu ain misalnya. Mau pilih mana? Nggak bisa dipilih-pilih. Ya. Kalau hari ini kita sudah masuk dalam Perserikatan Muhammadiyah, karena berjamaah itu wajib nggak? Hidup berjamaah itu wajib atau bukan? Ada perintahnya nggak? Ada. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Hendaklah kalian hidup berjamaah dan jauhilah furqah. Artinya sendiri-sendiri, perpecahan. Kenapa? Karena serigala itu akan memakan kambing yang lepas dari kumpulannya. Kemudian di akhir hadis tersebut Rasulullah mengatakan, "Wa man arada buhatil jannah fa'alaikum bil jamaah." Apabila kalian menginginkan buhatul jannah, buhatul jannah itu inti sarinya surga, maka hiduplah berjamaah. Jamaah itu adalah wajib. Ketika kita sudah melakukan itu, kita masuk dalam sebuah komunitas jamaah, maka wajib untuk melaksanakan apa yang menjadi putusan di jamaah tersebut. Kenapa? Bermaksiat kepada pimpinan, ya, itu dosa. Loh, kan ada dalil Ustaz, ya, la ta'atal makhluk bil maksiatil khaliq. Kan kadang orang karena pinternya itu mesti akan ada dalil-dalil, orang pinter udah ngejel gitu. Ya, nggak ada taat kepada pimpinan, ya, ketika ada bermakna untuk hal-hal yang bermaksud kepada khaliq. Nah, menetapkan sholat berjamaah niku maksiat napa bener? Ya, seperti. Nah, maka karena kita hari ini sudah hidup di Perserikatan Muhammadiyah dan di Perserikatan Muhammadiyah telah menetapkan di antara pendapat mazhabul arba'ah hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, maka kita sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah pun harus mengugemi, memegang teguh pendapat yang telah diputuskan tersebut. Maka jenengan ketika tidak sholat berjamaah dalam kondisi nggak ada apa-apa, artinya sehat walafiat, halangan juga nggak ada, uzur juga nggak ada, ning sholat ini ngumah, alasannya adalah males, sholat jenengan sah, tidak usah khawatir. Sholat jenengan sah, dapat pahala nggak? Dapat, murgo siji, pahalanya. Tapi jenengan dapat dosa. Itu saja. Kenapa? Yang kita yakini adalah sunnah muakkad, bukan fardu kifayah ataupun fardu ain. Nah, ini terkait dengan sholat jamaah. Maka ini yang harus kita pahami jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan di kalangan para ulama ini masyhur pendapat ini. Yani sunnah muakkad ini adalah masyhur. Ya. Ya, kalau kita lihat 4 imam madhab yang berpendapat sunnah muakkad itu 2. Yang berpendapat fardu kifayah berapa? 1. Yang berpendapat fardu ain berapa? 1 juga. Muhammadiyah itu bukan mengambil suara terbanyak, enggak ada voting hukum, enggak ada voting hukum. Tapi memang betul-betul, ya, para ulama tarjih itu mengkaji di antara pendapat-pendapat yang mazhur itu memang, maka itulah yang ditetapkan. Dan inilah kenapa Muhammadiyah itu tidak bermadhab, tapi dari semua pendapat-pendapat imam madhab. Karena ingat, dalam masalah hukum kita tidak bisa lepas sumber adalah mereka, para ahli hukum. Ya. Jadi
Muhammadiyah tidak bermadhab, tapi semua pendapat imam madhab yang terkuat itulah yang dijadikan pilihan. Maka kadang dalam hal-hal tertentu Muhammadiyah ngambil pendapat dari madhab Syafi'iyah, dalam hal-hal tertentu ngambil dari madhab Malikiyah. Kenapa? Ngambil yang terkuat. Gitu. Jadi tidak bermadhab, tapi tidak anti madhab. Lalu bolehkah tidak bermadhab? Ya boleh. Ya. Karena dalam masalah hukum itu disilakan. Karena madhab itu asal katanya madhaban. Madhabul madhab artinya kemana kamu pergi, artinya mana yang akan kamu ambil, silakan. Ya. Tapi jangan juga menyalahkan yang lain. Para imam madhab pun sama. Mereka tidak meyakini apa yang menjadi pendapat mereka itu yang terbaik. Enggak. Imam Syafi'i sendiri menyatakan apabila engkau dapatkan pendapatku kemudian berselisih dengan pendapat selainku dan itu lebih kuat, maka buanglah. Buang, bukan cuma ambil. Buanglah pendapatku itu di balik tembok, artinya sudah lupakan, jangan diikuti. Begitu. Imam Syafi'i sendiri. Ya. Maka ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita terkait dengan masalah sholat jamaah. Lalu uzur. Ya, kita bicara uzur. Uzur yang dibolehkan untuk kita tidak sholat berjamaah dalam himpunan putusan tarjih itu telah ditetapkan uzur syar'inya adalah suatu sakit. Ya, ketika kita sakit, yang sakit kita itu tidak bisa atau menjadikan kita terhalang untuk tidak sholat berjamaah, maka itu menjadi uzur syar'i buat kita. Yang kedua, hujan. Ya. Hujan yang menghalangi kita untuk tidak berangkat, tidak bisa berangkat. Ya. Kemudian masalah pandemi itu sudah dimasukkan juga dalam putusan tarjih. Corona. Ini ya, saya termasuk orang dulu yang nggak percaya dengan corona sih masalahnya dulu. Orang-orang dulu mah corona. Ya, jangan keluar-keluar. Lah, saya tetap kajian di mana-mana. Waktu itu kan saya dikenal paling sombong di Sulawesi. Sulawesi paling ketat, paling keluar sini. Ini Ustaz, hati-hati ya. Karena saya berpikir tidak ada jamaah saya yang meninggal sama sekali masa corona itu. Ada berintam ambulan seliuran sana sini banyak orang, tapi orang jauh semua. Orang-orang di sekitar situ nggak ada yang mati corona. Karena nggak percaya juga waktu itu. Nah, tapi begitu orang itu berhenti menyebut corona, hilang juga corona. Sebenarnya corona itu akan ada ketika kita terus menyebut-nyebut terus jadi corona menjadi pikir harian kita, ya akan ada terus. Ini live. Ada nelpon, jangan sampai ini berkaitan langsung. Ya. Jadi uzur yang menjadikan kita boleh untuk tidak sholat berjamaah itu karena sakit, karena hujan, ya, kemudian karena ada sesuatu yang memang di situ dinyatakan oleh pemerintah, dinyatakan tidak boleh melaksanakan aktivitas seperti corona yang telah menjadi itu menjadi putusan di dalam majelis tarjih Muhammadiyah untuk melaksanakan sholat di rumah masing-masing, itu telah menjadi putusan juga. Ya. Ini adapun halangan-halangan, ya. Kalau nanti kita lihat pendapat para imam-imam yang lain, ya, termasuk juga nanti ketika kita diancam, ya, atau ada binatang buas yang menghalangi jalan kita untuk menuju masjid, ya, mungkin di situ ada harimau, ada ular besar, ya, sehingga kita tidak bisa pergi ke masjid, ya, maka itu menjadi rukhsah buat kita untuk melaksanakan sholat sendirian di rumah. Nah, status hukum sholat sendirian bagi ahli jamaah, ya, ini nanti para fuqaha memberikan, ya, bukan rukhsah, ya, memberikan penjelasan. Orang yang melaksanakan sholat sendirian di rumah tidak dilaksanakan berjamaah, dia tetap akan mendapatkan pahala sholat berjamaah meskipun dia sholat sendirian di rumah,
kalau dia dalam kondisi sedang ada halangan, tidak bisa melaksanakan, sakit. Kita biasa sholat berjamaah di masjid ketika sehat, nggak ada udzur. Suatu ketika kita sakit, sehingga kita sholat sendirian di rumah, maka sholat sendiriannya kita di rumah dinilai dengan diberikan pahala sholat berjamaah. Kenapa? Niat kita itu untuk sholat jamaah terus, tapi qadarullah ada halangan sakit atau ada hujan, ya, atau mungkin kita safar, karena nanti rukhsah dalam safar itu juga salah satunya adalah dibolehkan kita untuk tidak sholat berjamaah. Itu kita tetap dihukumi sebagai sholat berjamaah bagi ahlul jamaah yang biasa rajin sholat berjamaah di masjid. Ini keutamaan. Semoga Bapak Ibu, ya, apalagi kita ini hari ini hidup di Perserikatan Muhammadiyah dan ini sudah menjadi putusan, maka mari kita laksanakan sholat kita itu dengan berjamaah kecuali kita ada udzur. Ya, udzur itu ya ada halangan yang menjadikan kita itu tidak bisa. Ya, kalau udzur yang tertulis itu tadi yang sakit, ya. Tapi nanti bisa jadi kita akan punya udzur-udzur yang lain yang tidak termaktub. Ya, kita nggak sakit, nggak hujan, nggak ada juga halangan, tapi kita, ya, lagi melakukan satu amalan atau aktivitas terjebak barangkali. Nah, yang memang kita tidak betul-betul kerjalah, bukan disengaja, mau betul-betul kita sedang melaksanakan itu yang membuat kita itu, ya, nggak sempat lagi atau menunda, tertunda. Nah, ini juga bisa menjadi udzur. Nanti sifatnya adalah waqi'iyah. Karena dalam hukum fikih itu nanti ada yang namanya hukum waqi'iyah, kondisioner, gitu. Kalau bahasa kita hari ini, gitu. Ya, nggak kaku, salah pikir. Tapi jangan dikit-dikit kondisioner kan marah. Ini repot juga. Itu. Ya, jadi ingat, kita tidak melonggar-longgarkan hukum, ya. Kita laksanakan berdasarkan hukum, ya, amalan-amalan yang kita lakukan. Nggak boleh kita melonggar-longgarkan atau membuat hukum sendiri. Ya. Cukuplah Allah yang tahu tentang kondisi kita. Ya. Baik, bisa saja barangkali kalau ada yang pertanyaan satu saja mungkin silakan. Oke, pertanyaan. Tadi yang kondisi ini menarik ini. Karena ya hampir semua kita, apakah kondisi itu masuk ke dalam kategori yang jadi dimaksud itu? Misalnya nih, lagi daun, atau tanam tadi, atau tadi ngomong motor naik dandan, terus ada yang nungguin nih, pasiennya lagi nungguin. Nah, ini kira-kira gimana? Jadi disitulah nanti masuk dalam kategori kondisional. Pekerjaan itu bisa nggak ditunda? Artinya ketika ditunda itu membawa dampak nggak gitu? Karena kan pekerjaan itu nanti ada yang sifatnya bisa ditinggal, ada yang sifatnya harus selesai pada saat itu. Inilah maksudnya kondisioner. Yang ketika kita, ya, meninggalkan itu nanti ada dampak yang negatif, yang nggak baik. Ya, mungkin menjadikan pekerjaan itu nggak selesai. Mungkin tadi yang menunggu itu nanti akan malah misu-misu orang ini. Nah, ini kan akan kelihatan di situ. Nah, itu. Lagi ini sudah ada mau tinggal ini tuh, saya mau buru-buru, mau ini sudah perjalanan saya masih jauh. Gimana itu? Nah, berarti kan dalam hal ini silahkan dilanjut. Ya, jadi nanti kita sendiri yang tahu. Ingat, masalah kondisional seperti ini yang tahu itu adalah kita. Orang lain nggak bisa menilai. Alah kok menutup orang itu ditinggal. Nah, ini kan menilainya seperti itu orang lain. Gitu. Jadi kita, yang penting buat kita itu bukan ngakal-ngakalin tadi itu. Hukum itu masuk akal. Tapi jangan diakal-akali. Intinya itu. Kalau kita mau ngakal-ngakali hukum, Allah yang tahu. Gitu. Intinya seperti itu. Baik, itu saja barangkali sudah, dan nanti kita kembangkan dalam Bahasul Masail. Pertemuan yang akan datang kita akan coba khusus membahas masalah-masalah. Silakan dengan persiapkan pertanyaan-pertanyaan, ya, boleh japri dulu, nanti jawabannya nanti Ustaz waktu kajian, ya, karena pertanyaan itu kadang kita bertanya, ya, karena kita nggak tahu, tapi kadang
kita mau memahamkan bojo kita itu nggak paham-paham, maka melalui pertanyaan itu bisa jadi seperti itu. Nggak perlu antum sebut nama antum, karena saya nggak akan juga mengiklankan, mengumumkan ini pertanyaan dari Syiah. Ya, ini seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kata kunci yang ingin saya kembali tekankan, tanamkan ke dalam diri kita, ngaji itu wajib, ilmu itu titipan, ngaji itu perintah Allah, bukan perintah pimpinan. Nun wal qalami wa ma yasturul fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.